Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Nak basuh jo apa? Nak basujo. Iyo, jo apa? Jo Pak Halil? Ambo sendiri. Siapa ya? Pasti apa lupa. Ambo Irma, mantan murid apa di SMA dulu? Masuk. Ibu kama Pak? Alun pulang dari kantor. Irma nan magerangan ya. Irma nan pernah apa latihan menyanyi untuk festival bintang radio di Padang? Ingat Pak? Iyo. Irma yang ketua kelas. Nah, iyo Pak. Apa sangko Irma nan pandai baca puisi. Oh, kalau itu kakak kelas Ambo. Jadi Pak. Maaf Pak. Silakan. Apa mau kasih kedatangan Irma? Macam kok Pak. Ambo kan kini karajo di Departemen Agama. Ya, jadi Kini kok sedang mempersiapkan buku tentang Minangkabau. Alhamdulillah. Lantas apa tema dan Irma pilih? Ambo memilih tema tentang aplikasi pengamalan Islam bagi masyarakat adat Minangkabau. Bagus. Bobotnya tentu adat bisa disarak bisa di kita bulah. Itulah Pak. Ambo memaralukan narasumber nan menguasai hubungan kedua ajaran itu. Siapa figur nan nampak di Irma? Kan itulah dia Pak. Sesudah menyimak-nyimak gamai kaset-kaset balerong, nan rasuka mungkin angku Yus Datuk Parpatia. Tapi mana? Bapak setuju. Tapi ambo alun kenal jo beliau Pak. Langsung saja ajukan permohonan. Setahu Bapak lah banyak orang yang dibantunya. Maksud apa? Permohonan tertulis? Tertulis lebih rancak. Tapi biasanya beliau tidak terlalu formilan. Bapak pernah dengar dari beliau. Kok melalui telepon tidak masalah. Kemudian buat janji untuk berkunjung. Kalau begitu, apa kenal ya Joangku Datuk Parpatia tuh? Cukup kenal baik. Beliau kawan Bapak. Kami ajak diskusi tentang seni dan budaya Minangkabau. Waduh, kebetulan sekali Pak. Itu banalah kedatangan ambo kasihku Pak. Minta bantuan apa untuk mau buangkan jo beliau tuh? Tidak perlu jo Bapak Bana. Langsung sajalah. Tapi kan ambo tidak berani Pak. Tidak apa-apa. Beliau itu orang supel. Kok apa meluangkan waktu mendampingi ambo? Lai bisa rasanya. Soalnya iyo maklumlah berbincang dengan seorang datuk. Takui kok kurang sopan jota rati. Oh, bisa. Insya Allah bisa. Bila kira-kira? Bila nani tidak mengganggu kegiatan apa? Waktu Bapak cukup lapang. Bapak kalah pensiun. Baak kok minggu muko. Oke lah. Bapak coba hubungi beliau dulu. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Pak, Irma tunggu berita dari Pak ya Pak. Insya Allah. Kalau begitu Irma pamit dulu di Pak. Jadilah. Permisi. Ya, hati-hati jalan. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau rupanya. Aduh, mimpi apa membuat Bang Ali datang kemari ko ha? Bukan di bawah mimpi pada tu, tapi di bawah hati dan telaga. Ya, silakan masuk. Alah. Aduh. Duduk. Apa kabar Pak Datuk? Sehat? Alhamdulillah, berkat doa ku guru. Kini ko sedang sikai ko.
Tapi beko nama rumah belum. Biasa tuh. Barang bapak pakai, syukurlah. Lain macam dulu juga. Tidak bara berubah. Ndak berubah kok. Lama suat 7 ampe ini kok. Ya, tapi kan lain berkarya tarwih. Basihan suah. Barang saya tak kau kok Ya. Maaf guru. Ndak apa orang di rumah bakal kok. Apa kok ambo resi ayah kada puas entah. Indah usah nanti lah tuh. Duduk sajalah. Alah, kawa rasul kok. Macam iko mah tuh. Kawa. Lebih dulu ambo perkenalkan. Iko anak ambo Irma. Tunggu dulu. Anak jo istri nama garan kok. Istri ambo kan cuma cie. Sampai kini cie yo. Saingi ambo anak Bang Halil ko sadonya laki-laki. Iko anak murid, mantan murid di SMA dulu. Oh, baik itu. Kecil ambo tadi itu kok. Oh, indah. Nasi jolong lain dah habis. Mangga pulo bertemu. Ya. Paham ambo. Kita taruhkan tuh. Silakan. Kedatangan kami kemari. Ya. Selain bersilaturahmi, kami mengharapkan pertolongan Datuk. Pertolongan lagi nih kok. Sampai kalian mah? Macam iko mah Pak. Amboko karyawan di Departemen Agama. Iya. Nah, jadi Tunggu. Jo Bang Halil lambo lah lamo kenal. Beliau pendidik dan seniman. Menyumando ke Payakumbuh halabaran anak bercucur Sungai Kemuyang. Tapi Joananda baru diperkenalkan sebagai mantan murid. Sia namo di Kampuang Asuhu. Oh, iya, maaf Pak. Nama ambo Irma. Iya. Kampuang ambo di situ jua. Kalau suku ambo Caniago. Kemana kenan berupanya? Anda bapak doh senjangnya tapi mama. Mama. Tarisan. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Datuk. Biarlah mereka dia mau memanggi Mbak Datuk ya. Sampai mana tuh? Kemanakan manjala mama. Jadi melalui Pak Halil, Ambon minta tolong je Mama namanya kok mah. Apa yang bisa membantu? Mohon kesediaan Mbak Datu untuk menjadikan sebagai seorang narasumber untuk sampaikan sajalah Irma. Ceko Mama. Amboko sedang menyusun namanya tuh Amboko sedang menghimpun materi penelitian untuk penyusunan buku tentang Minangkabau. Iya. Rengka. Judulnya Pengamalan Syarak Mengato Adat Memakai bagi Masyarakat Minang. Hebat. Tapi tak songsang lagi ube itu seorang intelektual minta anguk kepada orang dak sekolah. Anak kedapet dia. Oh. Pak Badat kan adalah gadang-gadang di kubangan. Iya. Dalam adat istiadat Datuk Perpatih pakarnya. Maaf guru, tidak ada istilah pakar memakar dalam adat. Sebab ranahnya bukan termasuk lembaga akademik. Apapun istilahnya, Mama lah harapan ambo. Tuh, nyampang Irma Susis nanti, nan bangga urang Cania Bujo. Iya. Kau itu oke lah. Insya Allah membantu. Kau indak penuh kateh penuh ke bawah. Abi kau carilah tukuk tambahnya kena lain. Alhamdulillah. Mbak Ana Ranca, lah boleh kita mulai Mak? Silakan. Sebelumnya ambo minta maaf Mak. Ya. Kok beku ambo terkesan lancang mengece. Muka si ambo sakadar mangaki baru dari asuk nan bagabun di masyarakat Minang. Oh, ndak masalah. Iya itu Ranca. Mengaruhlah sabi gawang mahawai sabi rasu. Insya Allah beko kebasuo hakikat dari satu kebenaran. Terima kasih Mak Datua. Barangkali jalan pikiran Amboko mewakili generasi kami dan kami bangga dilayakan
sebagai anak Minang nan berbudaya unik. Tapi kadang-kadang merasa malu. Malu? Apa yang membuat kalian malu? Ada kontradiksi pemahaman. Orang awak konsisten jo adatnya, di samping taat beragama. Sedangkan antara ajaran adat jo sara banyak bertentangan. Tidak ada pertentangan antara adat dan agama. Bahkan perpaduan dua ajaran bumi jolangi itu merupakan falsafah hidup orang Minangkabau, yaitu adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Justru di situ bana letak kekecewaan kami generasi muda terpelajar. Dalam doktrin adat basandi syarat basandi kitabullah itu sendiri ditemui pembohongan dan pembodohan. Tapi anehnya para pemuka masyarakat Minang sepanjang sejarah seolah-olah tidak peduli. Sebagai seorang nenek mama, ambo hargoi upaya anak kemanakan dan ingin mangke permasalahan adat ke forum kajian ilmiah. Semoga dengan itu kalian tidak sekadar berbangga-bangga, tapi sekaligus maujinya di laboratorium logika. Apa memang adat itu masih layak diperbincangkan atau mubazir? Pak Datuk, ambo penggemar balero. Ya. Terus terang, ambo terhanyut dengan retorika Datuk membahas adat. Apalagi memakai sastra Minang yang indah berbunga-bunga. Kesannya adalah kagum. Tapi kekaguman itu menimbulkan kesan keraguan. Apa nama ragu? Maaf tuh, ambo bahasa Indonesia saja yo. Ya rencak. Apa iya falsafah adat itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Mengkasi angku guru kini ko nak mengatakan kalau orang Minang mengamalkan sesuatu nan dogmatis antai yo antai ndak. Itu. Ambo tidak mengatakan itu. Tapi yang kami lihat adalah penyimpangan makna dari lafaz. Bisa diberi contoh? Kita silau redaksi dari adat basandi syarak basandi kitabullah. Madatua, apa itu adat? Peraturan, Sandi, landasan, kalau syarak, kumpulan hukum-hukum Islam, nan disabit kitabullah. kitab suci sebagai tuntunan umat. Bukan hanya Al-Quran kan, Mak? Bukan, tapi juga Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, kalau memang orang awak konsisten dengan adat basandi syarak basandi kitabullah, seharusnya juga mengamalkan ajaran-ajaran Yahudi dan Kristen. Nandi mungkasui dengan kitabullah disiko tak lain dari Al-Quran. Sebab ketiga kitab terdahulu itulah disarikan dalam Quran. Argumen Datuk itu kan hanya bisa diterima oleh orang Minang yang muslim saja, tapi tidak orang lain. Angko guru, Yo, kini ambo sedang berdialog dengan orang awak, bukan dengan orang lain. Maaf, Mak. Karya Amboko bukan khusus untuk orang Minangkabau, tapi untuk ilmu pengetahuan. Oke lah, iko jawaban secara umum. Adapun adat bersandi syarak bersandi kitabullah dideklarasikan di Bukit Marapalang. Itu hasil rumusan dari komponen masyarakat Minangkabau termasuk alim ulama. Dan tidak melibatkan pemuka-pemuka agama lain kecuali Islam. Maka pastilah nan dimungkasi jo kitabullah itu hanya Quran, bukan kitab lain. bisa Datuk ceritakan ringkasan sejarah Bukit Marapalam itu? Baiklah. Untuk mengakhiri Perang Padri, pada tahun 1833 pihak kolonial Belanda mengeluarkan maklumat pelakat panjang. Isinya, Mak? Isinya ada 7 pasal. Antara lain membebaskan rakyat dari pembayaran pajak, blasteng. Kemudian pemerintah tidak mencampuri urusan-urusan adat di negari. Ya. Sudah itu penjualan kopi yang tadinya dimonopoli VOC kini dijual bebas di pasaran. Secara bertahap, tentara akan melepaskan kekuasaannya kepada pemerintahan sipil. Nampaknya isi plakat panjang itu menguntungkan rakyat Minangkabau. Tadangannya memang, tapi itu hanya siasat buswak penjajah. Kemudian tidak satu pun pasal-pasal itu yang ditaati Belanda. Artinya para pejuang Padri dikhianati? Bukan saja pejuang Padri, tapi kerabat istana Pagaruyung pun dikicuah tagak. Tadinya daulat Pagaruyung akan dipulihkan, nyatonya keturunan raja sekadar dijadikan pegawai rendah. Jadi
janji Bulando itu omong kosong. Tentu kerabat istana ikut kecewa. De rasa sanasi sepenanggungan itulah nan mendorong kedua pihak nan bertikai, yaitu kaum bangsawan dan revolusioner Padri untuk memadukan semacam rujuk nasional. Maka terjadilah mubes di Bukit Marapalam nan hasilnya sepakat melewatkan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, bahwa tokoh-tokoh Minangkabau harus bersatu, adat dan agama dipadukan. Ada data-data dokumentasinya, Mak? Tanggal barak kejadiannya dan siapa-siapa nan hadir? Data secara tertulis memang tidak ada, karena dimusnahkan Belanda sehingga tidak ada bukti otentik sampai kini. Kalau begitu, Piagam Bukit Marapalam tak dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Tidak ada bukti. Pembuktian tidak semata-mata bergantung kepada catatan tertulis sang guru, tapi juga indikasi pendukung. Ada bersedia masing-masing. Apa tuh? Waktu itu indak seorang pun manusia Minangkabau dan menganut agama salua Islam. Maka unsur-unsur yang terlibat di mubes Bukit Marapalam adalah para ulama Islam, kerabat istana, dan para panglima Padri. Tanpa keikutsertaan pendeta, pastor, atau rahib, taklah mungkin pengertian lain kecuali kitab Al-Quran. Logis bukan? Iya. Ambo paham, Mak. Ya. Tapi ada masalah lain dan tak logis. Apa tuh? Tadi Mama katakan kalau sandi artinya landasan atau dasar. Jadi apa boleh? Pengertiannya, kalau diumpamakan adat itu sebuah rumah, maka bangunan tak letak di atas pondasi syarak. Mbak itu kan, Mak? Batu aja itu. Tanya Ambo. Nan manan dahulu adat jo Islam di Minangkabau. Dahulu ada. Nah, ikon nan melawan logika, Mak. Manola mungkin nan baru tibo manane barang nalamo. Dak tabah lihat tuh, Mak. Apa non mustahil di orang lain sangat mungkin di Minangkabau. Maksud Datuk? Arsitek rumah gadang membuat landasan oleh tunggak sesudah karangko berdiri tagah. Tiang-tiang nalah tapasang sengaja digantuang dulu. Nanti diturunkan sesudah sebungkah batu ampa disolokan di bawahnya. Artinya pondasi datang kemudian sesudah bangunan setengah jadi. Tapi, ya betul. Kok baik itu ya? Yo itulah nan Minangkabau. Tapi kini kan indak baitulai, Mak. Jangan lupa menekan konteks pembicaraan kita di awal abad ke-9 balik. Kinilah abad milenium. Ingat itu. Oke lah. Ada lagi pertanyaan lain. Lanjut. Apa orang Minang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yo. Kalau baik itu ternyata orang awak mengkhianati doktrin adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Ajarannya ingkarus sunnah. Hanya mengamalkan Quran tapi indak hadis-hadis Nabi. Seharusnya adat Basandi Kitabullah dan Sunnatur Rasul. Quran adalah sumber utama hukum-hukum Islam. Adapun sunnah merupakan peraturan-peraturan pelaksana dari Quran. Tapi apa salahnya dilengkapi dengan kalimat syarak Basandi Quran dan sunnah? Tidak salah. Kalau nak lebih langkok bana, adat Basandi syarak Basandi Quran, Basandi hadis, Basandi kias, Basandi ijma. Tapi Mama yakin bagi orang terpelajar macam kemanakan tanpa arif memahami kalimat simpel serupa itu. Adapun 3 perangkat hukum di belakang itu adalah penjabaran dari Quran, bukan begitu Ibu Sarjana? Merasa orang Minang terkesan kurang praktis. Agak suka bertele-tele. Acuh kita pereso, siapa nan tele beko? Kenapa kok indah disambut saja adat Basandi Quran? Kan beres, pendek, padek, mudah dia mengerti. Ada kalonyo guru, kalimat panjang lebih bermakna dari kalimat pendek, lebih santun dan familiar. Kalau ada yang singkat pengabek, untuk apa yang panjang berjelo? Tergantung kepada konteks pembicaraan. Kalau ingin meninggalkan kesan wibawa dalam memberi pengertian, dipakai kalimat halus dan melingkar. Ajo aku guru bandingkan 2 macam kalimat itu. Lah, dilarang merokok,
Dua patah kata. Dan lain. Ada kalimat lain nan senada, yaitu terima kasih untuk Anda yang tidak merokok. Kalimat mana lebih sopan? Nan dua atau penentu jua? Yo, betul Datuk. Kalau begitu saya ente nih. Apa pandangan Mama terhadap pembangkangan adat kepada Islam? Pembangkangan apa itu? Sesuai dengan surat An-Nisa nan menjadi dasar hukum warisan, bahasanya harato peninggalan diturunkan kepada anak. Iya. Tapi adat menyimpangkannya kepada kemenakan. Salah kaprah. Maksudnya? Harato yang diwariskan kepada anak adalah milik pribadi, bukan punya orang lain, dan masyarakat Minangkabau lah mengamalkannya sejalan. Adapun yang diturunkan kepada kemanakan adalah milik kaum, punya orang banyak. Adi malah tak pembangkangannya. Menurut sebagian ulama kok Mak ya, harato adat di Minangkabau termasuk kategori subhat. Nan tak jaleh halal haramnya. Keliru? Bukan harta subhat, tapi harta wakaf. Halal. Dan itulah menjadi ijma' para ulama Minangkabau sepanjang zaman. Terakhir ditetapkan di seminar hukum tahun 1970 di Batu Sangkah. Dikatakan subhat nan tergolong haram. Karena ndak tentu siap pewakaf tangan pertama. Iya. Sesudah Minangkabau menganut Islam, masih tetap dikuasai kemanakan, bukan dipindahkan kepada anak sesuai hukum syara. Adapun bunyi wasiat pewakaf saiswa untuk keturunan perempuan, itu juga yang ditaati sampai kini. Wasiat tidak boleh dirubah-rubah, teman-teman. Kata Datuk tadi, kalau bertentangan antara dua hukum, tinggalkan adat, pakai Islam. Santano itu dilakukan, maka timbullah pengkhianatan nan dilarang agama. Memberikan sesuatu kepada yang tidak berhak adalah perbuatan maksiat, dan itu dilarang. Tapi kalau kita konsekuen beragama, harus berani mengambil kesepakatan baru untuk merubah hukum adat. Oke lah. Taruhlah harta pusaka tinggi itu haram. Lantas mau diapakan? Harus diberikan kepada anak. Badoso memberi-bari barang haram. Seharusnya kita mampu mencari solusi dari kecelakaan sejarah masa lalu, Mak. Lantas siapa yang bertanggung jawab mencegah doso berjamaah Minangkabau? Masalah hukum peseko tinggi di Minangkabau sudah final, sah dan halal. Tidak ada keraguan lain. Untuk itu ambo ingatkan bahwa orang bijak takkan pernah mengundak-undak ayat alajaniah main jo-enjo tali dan selesai. Uruslah warisan menurut faraid, berikan hak adat mengatur pusako. Dua jalur hukum itulah terbentang dengan kewenangan masing-masing, ibarat sepasang rel nan searah setujuan tapi balain tanpa taga. Tidak perlu dikutak ketiak lain, banyak bengkalai dan alun sudah, teman-teman. Kini masalah lain pula, Mak. Masalah boleh. Menurut hukum Islam, ada 3 balik macam perempuan nan haram dikawini. Tapi adat menambahnya menjadi ampek balik dengan menikahi orang sapasukuan. Iko bid'ah. Nah, tanggapan Mak Datuk. Adat itu tidak pernah mengharamkan barang yang halal. Memberi aib kepada orang kaum sesuku bukankah itu zalim? Bukan. Itu sanksi bagi satu pelanggaran. Apa yang dilanggarnya? Kesepakatan masyarakat Minang. Islam membolehkan kawin sesuku, Mak. Iyo. Sedangkan adat tidak membolehkan. Betul. Nah, antara membolehkan dengan tidak membolehkan, apa itu bukan pertentangan? Itu pertentangan logat, tapi bukan pertentangan substansi. Maksudnya? Islam menghukumkan kawin sesuku itu mubah atau jais. Boleh dikerajokan? Boleh tidak dikerajokan. Di siko adat memilih satu di antara 2 opsi itu, yaitu tidak mengarajokan. Jelas? Kalau baik itu adat menghalalkan kawin sesuku. Iya, menghalalkan. Di siko lalata penyimpangannya, Mak. Lah nyato halal kok masih dilarang? Apa tanya nggak Cek? Caca itu halal. Halal. Kapuyua halal. Lain namuah kemenakan memakannya. Ndak. Mangare ndak. Dek orang lain ndak memakannya. Kabarnya kelio kunci itu lemah. Mungkin. Tapi ambo ndak biasa memakan. Nah, itulah inyo adat kemenakan. Dalam adat
nan bermain itu raso, nan menimbang itu batin. Kalau nan dua itu ndak menaruh, tandanya orang tak malu. Tidak ada adat bagi orang yang tidak punya malu. Asa kironya ada anak Minang yang tidak jijik makan cecak. Silahkan makan abi-abi, tapi tolong bawa jauh-jauh ke dalam hutan. Kok di kampuang juga abi mutah orang cengah. Barangkali dalil itu hanya berlaku di tanah Minang. Khusus nan bersifat naluriah berlaku secara universal. Dipakai oleh siapa, di mana, dan kapan saja. Kecuali di kampung Ambo, di Medan. Di antara 3 baleh golongan perempuan dan haram dikawini, indak termasuk mantan istri dunsana anan alu meninggal. Baik itu kan kemenakan? Batu ama. Pertanyaan buat pengahlil. Sakironya angku punya abang nan masih hidup. Kebetulan beliau lah bercerai. Namuah ku angku guru mengawini jando dunsana cako. Badai enggak? Enggak lama. Asyang atau kan lama? Batin Ambo. Itu dia. Perasaan indak lama, sagan awak, indak tega, indak sampai hati atau malu, itulah perwujudan murni dari pribadi yang bermartabat. Tapi Ambo masih penasaran dengan pengertian melarang sesuatu nan dihalalkan, Mak. Tolong Mama jalikan. Kemenakan. Melarang dalam konteks iko bukanlah mengharamkan, tapi menganjurkan agar tidak melakukan. Umpamanya? Seorang dokter memperingatkan pasiennya yang darah tinggi. Jangan bapak makan garam dulu. Angku dokter tidak mengkasih mengharapkan zat garam dan halal, tapi melarang karena berbahaya. Kalau dimakan juga kan tidak berdosa tuh. Nggak berdosa, tapi innalillahi. Tunggu dulu. Kawin di bawah tangan itu sah secara hukum Islam. Jangan Pak, ditangkok itu dilarang pemerintah. Makanya label halal saja alun cukui, harus nan halal lan tayyiba, halal lagi baik. Ada pula pekerjaan halal nan dibenci Allah, yaitu 1 talak dan 2 sumpah. Boleh dikerajakan, tapi kau dapat usah. Mak Datua. Ya. Ada pepatah Minang mengatakan adat basi sampiang sarak bati lanjang. Ya. Batu akan Mak? Betul. Artinya adat lebih berbudaya dari agama. Iko bentuk pelecehan kepada Islam. Oh bukan Pak itu. Pepatah itu menyampaikan bahwa hukum-hukum syarak sifatnya langsung, mutlak, dan transparan. Sedangkan ajaran adat terselubung dan harus dipahami dengan kearifan. Jadi jangan diartikan batilanjang itu dengan pornografi, jangan. Dapat Mama pajali keterangannya? Ungkapan tadi sekadar membandingkan antara Islam dan tasure dengan adat dan tasire, antara non tekstual dengan yang kontekstual. Pepatah lain berbunyi, adat palinduang syarak papaneh. Contohnya Mak? Dalam mencegah kejahatan seks, Islam tegas melarang tanpa basa-basi. La taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Mendekati saja tidak boleh gerak. Tapi lewat bahasa sandi, adat menerjemahkannya dengan pepatah petitis sebagai warning. Umpama, usah buru arupo salah cando kecinduan matur banyak. Dalam bahasa sederhananya Mak? Awas, ijan macam-macam dalam bagaua, beko tarambau bubuk jahe, itu mana gitu. Iya. Apa kalimat Al-Quran dianggap kurang sempurna tuh? Bukan Mbak itu, Ku Guru. Penyampaian dengan gaya kalimat bamisa baumpamo lebih komunikatif. Itu karakter orang Minang. Maaf tuh, orang Minang ini memang aneh. Mbak aneh, nyok. Sesuatu yang bisa disampaikan dengan kalimat pendek dan sederhana. Ya. Dipakai kalimat-kalimat panjang bajelo. Tapi kadang-kadang urang awak suka juga motong-motong kalimat. Lasing ke masih dikarek yo mentar datu. Acu lagi contoh. Ada dialog macam itu. Pai kamang dah. Dijawab dek kawannya. Ikan cek lu. Maksudnya pai makan cek lu. Iya. Atau ada orang bertanya waktu. Urari roh. Maksudnya pukul bara baru. Iya. Bingung nggak mau memahami kajian tuh? Tadi kan lampu katakan
Dilihat konteks, kondisi dan suasana. Dan itu tadi baso tengah balai itu baso bagage sesuai dengan keadaan dan baglin samping-sam. Disiko membasangkan alua jo patui, kewajaran dan kepatutan. Itu saja. Kita tarikan, Mak. Ndak baru? Ada satu masalah nan tanpa disadari membuat orang awak menjadi syirik. Apa tuh? Orang menyembah orang. Di mana tuh kejadiannya? Ditampik barale adat. Tuan rumah disambah tamu. Ya. Si tamu pun disambah pulau. Ikonan ambo katakan syirik manduokan Tuhan. Oh, baik tuh. Kecek mama kok agama baru tadi tuh. Macam kok. Iya. Adapun pengertian menyembah di siko bukanlah menuhankan manusia, tapi sekadar basa-basi saling hormati. Si bangka menyembah alek seakan-akan tamu itu rajo. Sebaliknya pihak si alek mengatakan pembicaraan si bangka sebagai titah seorang rajo hambo kepada rakyatnya. Jadi sama-sama memuliakan. Kalau hanya itu, tidak perlulah memakai kata sembah menyembah yang menghambakan diri. Harus dipahami Bang Halil bahwa dialog persembahan atau penitahan tadi disusun orang di zaman berajo-rajo siswa. Kalau masuk kini cukup dengan Anda saja. Atau panggil Bapak. Itu yo salah. Sebab beliau bukan suami ibu awak. Nan pasti menyembah manusia merusak tauhid. Kata-kata penutup surat kami tempo dulu menuliskan sembah sujud dari Ananda. Tak ada niat untuk menuhankan orang gaek do. Hanya sebagai basa-basi tanda hormat. Lain tidak. Nampaknya Datuk hanya berdalih mencari pembenaran, bukan kebenaran. Ambo akui kata-kata itu memang salah. Nah, kok lah tahu salah, mangga dipakai juo, Mak. Indak salah mengatakan yang salah kalau memang sama-sama paham. Sulit ambo memahami kata-kata Mama. Nah, Ambo jo. Bahkan dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari. Kebenaran itu sifatnya mutlak. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Jangan campur adukkan. Maaf. Iko sebenarnya pelajaran anak SD. Tapi apa boleh buat? Tapasu ambo berikan kepada para intelektual agar jangan salah persepsi tentang Minangkabau. Coba. Kini giliran ambo bertanya. Boleh? Pernah ndak mencaliak orang sembayang di masjid? Serius pertanyaan Datuk? 10 rius. Di musaji kan memang tempat orang sembahyang. Kemanakan 10 sembayang? Ya tentu iyo. Murtad. Syahadat lihat. Apa mau kasih Mama? Kok ada orang Islam sembayang itu namanya syirik. Sebab kata-kata sembayang artinya menyembah hiang. Hiang itu nama dewa orang Hindu. Maka non batu adalah syalat, bukan sembayang. Paham? Pernah ku guru melihat orang menggunting baju? Sering. Orang gila atau orang mabua? Orang waras. Tidak dilarang cuma gunting-gunting baju. Inyo tuh menggunting kain untuk dijadikan baju, Mak. Artinya istilah menggunting baju itu salah. Batu ajuwo kecil Mama. Iya. Bukan batu aja, tapi sabana-bana batu. Adapun kata-kata memasak nasi, menjarangkan ayangnya, menumbuh tapuang, membuka lapau, sadono kata-kata salah. Nah, tapi di antara yang mengecek juna mendanga sama-sama paham. Nah, itulah menanggap batu. Memasak nasi di nasa. Bareh ke tanah. Membuka lapau artinya bukan marah lapau. Iya betul. Iya. Betul tuh. Orang Jakarta naik busway. Maksudnya menumpang bis Transjakarta. Nah, itu dia. Sedangkan busway itu artinya jalan bis kota. Istilah kebun binatang itu salah. Soal lembah kebun itu kan tumbuh-tumbuhan. Kok dikatakan kebun binatang? Iya, Baik tujuh, rumah sakit, rumah makan dan lain-lain itu salah tuh. Alah. Saja leh. Allah paham ambo kini, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ambo lah diagih kuliah perai. Yo. Itu menjadi catatan Ambo sebagai mantan guru. Oleh sebab itu, Ijan dulu menilai Minang itu kuno, tidak relevan, batele-tele, melawan logika dan lain sebagainya. Sebelum dinalarkan.
Minangkabau itu penuh misteri dan harus diurai dengan batiniah. Tunggu mengatakan paja tak banggala, mungkin awak menjujain tak pandai. Hati-hati. Masih dalam bingkai syarat mengatur adat memakai mak Datuk. Sesuai jo struktur kekeluargaan Islam, Ya, seharusnya orang Minangkabau menganut sistem patrilineal dan berbangsa kepada bapak, bukan kepada ibu. Nah, bagaimana komentar mama? indah ada larangan agama berbangsa kepada ibu, karena hal itu sabatnya muamalah, indah masuk karena hukum. Nan menjadi masalah, orang awak basuku ke ibu bukan ke bapak. Orang Minangkabau basuku ke ibu banasab ke bapak. Apa yang salah? Nan salah matrilineal itu mak. Dalam menentukan identitas diri, orang awak cenderung mengedepankan suku seolah-olah mereka bukan keturunan bapaknya. Sesuatu yang tak lazim bagi dunia peradaban. Artinya Kemenaker ingin mengatakan kalau orang Minangkabau itu tidak beradab. Itu. Sistem kekerabatan matrilineal termasuk budaya awal masyarakat primitif. Sedangkan peradaban dunia lah bergerak jauh. Awak balain dari orang. Berbeda alun tantu buruak pihak. Dan jumlah banyak indah ada hubungannya dengan kualitas. Memang batu. Nah, untuk apa ini dipersoalkan? Tapi kan menyimpang dari ajaran Islam. Tolong tunjukkan satu dalil agama bahwa matrilineal itu haram. Iko bukan halal haram mak, tapi martabat dan budaya. Budaya artinya budi dan daya manusia dalam upaya menggapai taraf hidup yang lebih baik. Betul. Untuk itu kita dibebaskan membuat apa yang ketuju di awak, asalkan tidak menabrak undang-undang Allah. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu, kata Rasulullah. Kamu kan mesti tahu itu. Tapi Islam mengisyaratkan memakai sistem patrilineal, bukan matrilineal ala Minangkabau. Buktikan. Manusia dikatakan Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Kok Irma mamak katakan keturunan Siti Hawa, tersinggung enggak? Enggak. Namun kurang total karena Hawa berasal dari Adam. Adam dari tanah. Kok ambo katakan keturunan tanah, bah? Tanah bukan manusia. Oke. Populer dikatakan Muhammad bin Abdullah. Dan bukan bin Aminah. Tapi Isa dikatakan Ibnu Maryam. Karena Isa indak bapak mak. Jadi apa pengertian bin itu? Semacam klaim pengakuan seorang ayah terhadap anaknya. 100 untuk Kemenaker. Klaim itu diperlukan sebab bayi yang lahir dari rahim seorang ibu pasti anaknya. Tapi alun tantu anak suaminya. Betul. Itulah dasar dari sistem matrilineal, bahwa manusia berasal dari ibu. Silakan kalau ayah ingin mengklaim sebagai anaknya dengan mencantumkan bin atau binti. Ibu tidak berhak jadi wali. Wali aja nih kok. Wali muri, wali nagari atau wali ulah? Maksud ambo wali dalam Islam. Adat tidak pernah membantah soal perwalian. Dalam banyak hal, Mamak bertindak menjadi wali dari kemanakannya. Boleh menjadi wali murid, tapi bukan wali nikah. Dalam hal perkawinan, Islam menetapkan wali nasab dari pihak ayah, dan orang Minangkabau lah mengamalkannya. Nan ambo alum paham kok mak. Pertimbangan apa nan melandasi orang Minangkabau memberikan kedudukan istimewa kepada perempuan? Aneh bin ajaib. Seharusnya Kemenaker bersyukur dilahirkan sebagai wanita Minang dengan mendapat hak-hak istimewa di masyarakat. Dijadikan ikon adat, dibuatkan rumah gadang, ditaruhkan sawah ladang, dan last but not least dicarikan suami. Kurang apa lagi Minangkabau? Di satu pihak perempuan dianjung setinggi langit, tapi di sisi lain martabatnya dilecehkan. Masa padusi disuruh melamar laki-laki? Itu penghinaan namanya mak. Siti Khadijah indak merasa terhina melamar Muhammad. Itu kan di zaman jahiliyah mak, sebelum Nabi Muhammad jadi rasul. Ketahuilah Irma, bahwa posisi nan memilih lebih terhormat dari nan dipilih. Sejak dari sebelum Islam, Minangkabau lah memuliakan kaum ibu. Itu sesuai dengan pernyataan Rasulullah bahwa martabat ibu 2 tingkat di atas ayah, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, bahwa wanita tiang negara dan lain-lain dan lain-lain. Sebelum orang Arab beriman, orang Minangkabau lah mengamalkan Islam. Itu bukti sejarah. Datuk, Ya. Datuk terlalu berlebihan.
kalau perempuan dijadikan lambang keturunan. Itu tidak adil. Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki pemimpin bagi wanita, sedangkan kedudukan ayat lebih tinggi dari hadis. Minangkabau tidak menyangkal kepemimpinan laki-laki, bahwa nan berkuasa di rumah gadang, nan mau layati posoko tinggi, tatap mama, walaupun beliau tidak berhak memanfaatkannya. Seorang ibu walau baaban ala cadianya, tidak boleh jadi datua dong. Terima kasih, Ambo terima. Ini di luar dalil-dalil agama. Oke. Apa argumentasi Datu tentang dasar matrilineal dan seolah-olah perempuan didewakan di Minangkabau? Oh, rupanya sebagai laki-laki Bang Halil ko iri dengan sistem matrilineal yo. Iya, Pak, istilahnya tuh takanai baragi. Baiklah. Sebab ambo berhadapan dengan orang-orang terpelajar, akan lebih afdol kalau dijawab dengan hitung-hitungan matematika. Tolong Mama uraikan. Macam kok. Ibarat perkongsi yang menggarap sawah. Modal ibu lebih gadang dari modal ayah. Pantaslah dalam pembagian hasil panen, ibu mendapat padi lebih banyak. Nah, mari kita hitung. Nah, bibit baniah samo satampang surang. Iya. Coba. Alai paham kesiambo tu ah? Paham. Nah, sawah milik ibu. Kasutnya rahim. Iya. Nan basiang ibu jo. Tibu mai dia menyabi karajo ibu. Artinya nan mengandung menggadangkan janin sampai melayakan itu tugas ibu. Maka pantaslah pembagian ibu lebih gadang. Nggak adil tuh. Yang beli pupuk kan ayah. Ayah sekedar membali dan menyerakkan pupuk ke tengah sawah, mengalirkan sari-sari makanan untuk janin, bukan ibu. Iya. Bah? Tapi Bana. Sesuai jo hadis nan Mama sampaikan tadi, Yo. yaitu peringkat derajat ibu jo ayah 1:3. Kalau dalam bahasa iklan dikatakan, kita telah berbuat sebelum orang lain memikirkannya. Ada cek lain nan mengganja kok Mak. Apa leh? Ada olok-olok di kampus nan menuduh orang Minang ko munafik. Lain di mulut, lain di hati. Iya. Di dalam harimau, di luar kambing. Jadi apa reaksi kalian Minang-Minang junior? Yo, bahala. Tentu tersinggung. Hanya sebatas itu. Sebatas tersinggung. Katu ndak berjawab, gayung ndak sambui. Jawabnya paling-paling betangkah. Kok tibojo laki-laki batinju? Syukurlah, kok lain ndak sampai manggua. Memang kenyataannya begitu, Mak. Maaf tuh. Ya. Sejak sampai di sini, sampai kini, hamba pun punya kesan begitu. Bahwa orang awak kok kurang jujur. Kilo. Suko berpura-pura. Buktinya? Kepala jambang. Di tengah-tengah hidangan sepanjang rumah. Yuk. Ada beberapa mulai kadang ayam sabala, ikan kalu isiko, randang segadang tungku. Iya. Anehnya, tamu disuruh makan. Iya. Tapi kepala jambah tidak boleh disentuh. Kok dikacah melanggar adat. Malah kadang-kadang gulai randang itu bukan dari daging, tapi dari kayu. Potongan balok. Halah, ada ujian lain. 2 macam itu saja dulu, Mak. Ambo jawab cek. Setantang dituduh munafik hanya dengan mendengar satu pepatah, itu nan kurang jujur. Penyebabnya ialah de orang lain tak paham jo kata kie. Diperparah dengan mahasiswa Minang dan sama-sama pakak. Pakak? Lafat pepatah itu berbunyi, walaupun harimau dalam parui di muko nampak kambing juo. Adapun pengertian harimau dalam parui ialah sesuatu nan buruak di pangana. Sedangkan mungkasi kambing di paroman yaitu bamuko elo ke orang banyak. Kok diartikan secara harfiah indak basuwo hakikatnya dor. Perbedaan antara yang di luar dan di dalam itu yang menimbulkan kesan ketidakjujuran. Kalau harimau, ya harimau. Yang ditukar-tukar dengan kambing lah.
Nah, dikatakan orang bijak kalau inyo bisa meredam emosi dalam hati, apalagi namanya dendam. Jadi pandai-pandai awak bermain. Berperilaku icak-icak itu dan indah rancak. Bang Halil, Yo, nyampang sadu kandungan isi parui ditumpahkan di muka umum. Tinanya orang sebalik Bang Halil, kebusuan orang senegari. Iyo, itu merencah. Mau kasih mama dibalik arti dicari pengertian. Tantu iyo. Itu nanambo katakan tadi, mandanganlah jumato batin, nak dapet paham maknanya. Sabananya orang Minang kok diajak cadi, diajak arif pandai membaca nantasire. Disitulah nilai marwah manusia Minangkabau. terima kasih tuh. Ambolah menangkok isyarat nan terbayang dalam patah tadi. Alah paham? Lah, hanya dalam kepala jamba. Ya. Ambo berpendapat bahwa adat makan berjamba memperolok-olokkan tamu, dihidangkan, tapi tidak boleh dimakan. Kalau ambo katakan sekadar pajangan, Itu namanya ria, badoso. kalau dimaksudkan sebagai cadangan atau serap, Itu namanya stok taruh di gudang. Jangan di etalase. oke lah. Adapun orang Minangkabau menyatakan sesuatu tidak secara spontan, tapi jo simbol-simbol. Kok kato bemisa rundiang bakie. Persoalan kepala jamba adalah pernyataan terselubung melalui kaku buatan. Tolong Datuk ungkapkan pesan dari lambang-lambang tadi. Ada dua pengertian. Ya, Nan pertama ditujukan ke Minantu. Nanti pada masanya gulai-gulai gadang tadi akan dicancang di karek-karek lalu dihidangkan untuk dimakan. Nah, di saat jamba gadanglah disai-sai, babalanjo sultan dai ijan mengame-ngame jo di rumah mintuo. Itu artinya tuh. Itu cek tuh. Kok itu malah tujuannya mangga mangko indak batarui tarang saja minta piti belanjo mak. Malah nggak etika. Bah kok malah enggak? Tidak pantas batarui tarang itu namanya mintuo menjual nasi ke Minantu. Paham? bolehlah. Pengertian kedua. Mau tarikan? Ya. Gulai-gulai tadi sengaja dibuat istimewa. Kareknya super, dibumbui lama-lama, dihiasi rancak-rancak sehingga tabi salero nama mandang. Gunanya untuk atau mak? Gunanya untuk ditonton orang banyak. Itu nanti diibaratkan ke pengantin. Kanak daro jemerapulai dalam pesta. Jadi ada boleh dimakan sehari itu mak? Tunggu. Mangko diletakkan bajaraan usah basobok dulu. Cukup sekira mencilok pandang. Nanti disintuah di parinai. Tapi ko alek usai orang lalangang sinan dicancang gulai gadang. Silahkan makan sekanyangnya. Atuju. Paham? Apa salahnya dimakan hari itu mak? Kan halal tuh sesudah baijab kabur. Kan iya tuh. Ingat ke gitu. Makanlah nan halalan taiba. Kurang etis kalau anak daro jemara pulai belintin-tintin di muka tamu bibarale. Hah? Ya. Bah nampak. Bah, alah paham jo filosofi kepala jambang guru. Ayo, sudah. Alah, Paham. 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 Iya.